Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan kajian khusus pada lansia. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmanisya sebagai perawat. Dan saya Natasya Martapiasa Najri sebagai nenek. Assalamualaikum Nek, saya Sri Rahmanisya dari Stikes Kasar Garut, Prodi D3 Keperawatan. Kebetulan saya sedang praktek di Bakti Jompo ini. Nenek, sebelumnya saya mau bertanya, Nenek namanya siapa? Nenek Tasya. Oh, Nenek Tasya ya. Nenek alamatnya di mana? Di Samping. Nenek sekarang usianya berapa tahun? 72. Kelahiran tahun berapa tuh, Nek? Kelahiran tahun 50-an. Oh, tahun 50-an. Nenek sekarang sudah punya cucu. Berapa? Sudah nih 5. Oh, cucunya sudah 5. Kalau anaknya berapa nih? Anaknya 3. Perempuan atau bagaimana? Ada perempuan, ada laki-laki. Nenek masih punya suami? Udah meninggal 2 tahun yang lalu. Oh, masih baru ya, Nek? Iya. Nenek sudah lama di Bakti Jompo ini? Sudah kurang lebih 1 tahun. Oh, 1 tahun. Baiklah, Nek. Sekarang kita mulai pengkajian ya. Kita mulai dari aktivitas sehari-hari Nenek mengenai makan, minum, dan lain-lain. Kalau untuk makan, Nenek dibantu atau tidak? Tidak. Oh, tidak. Jadi Nenek makan sendiri ya? Iya. Berapa kali sehari, Nek? 3 kali nih. Rutin. Iya, rutin. Kalau untuk jenis makanannya, Nek? Tergantung di spasinya aja. Oh, ditentukan ya. Kalau untuk minum berapa kali sehari? 6 kali sehari. Oh, sedikit ya, Nek? Ya Neng, soalnya nenek suka BC kalau banyak minum air putih. Oh, suka beser. Kalau untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi atau sebaliknya gimana, Nek? Dibantu nih, soalnya suka sakit pinggang dan takut jatuh. Kalau misal ke toilet, Nenek dibantu atau sendiri? Dibantu. Karena apa Nek dibantu? Dibantu karena toiletnya kejauhan. Kalau untuk cuci muka sama gosok gigi sendiri atau dibantu? Kalau gosok gigi bisa sendiri, cuci muka juga bisa sendiri. Berapa kali sehari, Nek? Kalau untuk cuci muka sekali, kalau untuk gosok gigi 2 kali. Gosok giginya 2 kali, waktunya kapan aja, Nek? Pagi sama malam. Kalau Nenek suka sisir rambut? Suka sekali. Bisa sendiri atau dibantu? Dibantu. Oh, dibantu ya. Biasanya yang bantu perawat di sini atau bagaimana? Iya, perawat yang bantuin nenek. Kalau untuk cuci pakaian, Nenek bisa sendiri atau dibantu? Oh, kalau mencuci dibantu sama perawat yang di sini, Neng. Kalau untuk mencuci pakaian, Nenek bisa sendiri atau sudah dibantu? Sudah dibantu. Oh, sudah dibantu. Kenapa? Suka tidak kuat atau bagaimana? Sudah tidak kuat, soalnya sakit tangan. Kalau untuk mandi dan sikat tubuh atau menyiram air, Nenek dibantu atau sendiri? Sekarang suka dibantu. Oh, dibantu. Jadi misalnya Nenek mandi berada berdua bersama perawat? Iya. Kalau untuk mandi, Nenek berapa kali sehari? Mandi kadang sekali, kadang 2 kali. Kadang 1 kali, kadang 2 kali. Kenapa bisa beda nih? Karena kalau lagi pengen mandi 2 kali, ya mandi 2 kali. Kalau gerah gitu. Tapi mandi dibantu? Iya, dibantu. Baik, Nek, kalau misalkan Nenek setelah mandi kan ganti pakaian tuh. Buat ganti berpakaiannya, Nenek dibantu atau sendiri? Iya, dibantu. Oh, dibantu perawat ya? Iya. Nek, kalau misalkan untuk berjalan-jalan bisa sendiri atau dibantu? Dibantu juga sama perawat. Oh, dibantu. Nenek sudah tidak kuat berdiri atau bagaimana? Berdiri kuat, tapi harus ada pegangan. Ya, kalau misalnya Nenek pernah naik turun tangga atau tidak? Tidak, soalnya sakit lututnya. Oh, sakit. Kalau misalkan ada tangga, Nenek mau dibantu atau sendiri? Dibantu. Oh, dibantu juga. Kalau misalnya untuk BAB-BAK bisa sendiri atau dibantu? Dibantu. Oh, dibantu juga. Nenek suka dipempes atau tidak? Suka. Oh, suka pakai pempes setiap hari atau bagaimana? Gak tiap hari. Kalau misalkan BAB, Nenek kuat berapa kali sehari? Kalau BAB 1 kali sehari. Rutin tiap hari? Iya. Rutin tiap hari. Untuk konsistensinya bagaimana nih? Apakah
Apakah lembek, cair, atau bagaimana? Lembek. Setiap hari seperti itu? Kadang cair. Kalau untuk BAK atau mencinya nih kan tadi dibantu berapa kali biasanya nih? Kadang 3 kali, kadang 4 kali. 3 sampai 4 kali per hari berarti ya. Kalau untuk warnanya bagaimana nih? Suka lihat atau tidak? Kuning. Kuning jernih atau bagaimana? Kuning aja. Biasa kuning jernih. Iya. Soalnya kan biasanya kalau lebih coklat biasanya nenek kurang minum, tapi ini kuning jernih ya. Iya. Nenek suka olahraga tidak? Suka olahraga senam jantung, terus senam hipertensi. Berapa kali sehari nih biasanya? Sekali dalam seminggu. Oh, per minggu rutin ya? Setiap hari apa? Iya, setiap hari Sabtu. Di mana biasanya? Di aula. Oh, di aula, sini rutin. Iya. Kalau untuk waktu luang biasanya nenek suka pakai untuk apa? Biasanya jajan-jajan di taman saja. Belum pernah rekreasi kemana gitu, alun-alun? Belum pernah. Kenapa? Soalnya enggak apa-apa, enggak aja. Kalau frekuensi rekreasi misalnya seminggu berapa kali ada waktu luangnya? Sehari nih. Oh, sehari dalam seminggu. Biasanya hari apa? Hari Minggu. Oh, hari Minggu saja. Tapi digunakan untuk jalan-jalan. Iya. Oh, hari Minggu saja, tapi digunakan untuk jalan-jalan. Baik, Nek, pengkajian aktivitas sehari-hari Nenek sudah selesai. Kita lanjut dengan pengkajian psikososial. Nenek, kalau di sini pertemanannya bagaimana, Nek? Di sini temannya banyak dan ramai. Bagaimana tuh sosialisasinya? Sosialisasinya bagus, banyak kenalan dan langsung akrab. Langsung akrab dengan teman ya, Nenek. Di sini kalau boleh tahu berapa banyak mempunyai teman? Banyak. Banyaknya berapa orang? Ada kalau yang dekat 3 orang. Kalau kepuasan Nenek dalam bersosialisasi, dalam berteman seperti apa? Puas, soalnya udah kayak saudara sendiri. Oh, udah seperti saudara sendiri ya. Apa ada harapan Nenek untuk teman-teman Nenek dan saudara Nenek? Harapan Nenek kedepannya Nenek bisa lebih banyak teman lagi. Banyak teman lagi di kemudian hari? Bisa lebih dekat lagi, lebih akrab lagi. Di sini apakah ada kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk lansia atau digabungkan dengan anak muda? Apakah ada atau tidak? Ada. Oh, ada. Biasanya kegiatan apa nih? Biasanya senang. Oh, senang. Nenek batuk udah berapa lama nih? Udah 2 hari batuknya. Sudah 2 hari. Nenek apakah ada kesulitan, susah tidur? Tidak ada. Nenek pernah merasakan bisa atau khawatir tidak? Gelisah tidak. Kalau khawatir cemas atau suka was-was gimana nih? Kalau khawatir suka kayak ingat cucu juga. Ingat cucu, ingat anak. Nenek pernah nangis sendiri? Pernah. Oh, pernah. Kenapa nih? Suka ingat cucu, ingat anak. Emang anak sama cucu nenek di mana sekarang? Jauh, agak jauh. Nenek ingat gak anak dan cucu nenek sekarang ada di mana? Anak saya tinggal di Bandung. Oh, anak nenek tinggal di Bandung. Kalau cucu-cucu nenek sama di Bandung? Iya, di Bandung. Oh, di Bandung. Nenek dari kapan ada keluhan suka menangis sendiri dan khawatir? Pas 1 tahun yang lalu. Oh, waktu dari pindah ke sini ya, Nek? Iya. Ada gak sih, Nek, keluhan itu dirasakan selama 1 bulan terakhir ini? Tidak ada. Oh, sudah tidak ada lagi. Sudah betah? Iya, betah. Kalau misalkan nenek sekarang, apakah ada pikiran atau tidak? Tidak, sekarang sudah enak, nyaman. Oh iya nih, apakah ada masalah dengan anggota keluarga lain? Tidak. Kalau alasan waktu pertama kali dipindahkan ke sini karena apa ya, Nek? Karena kan anak-anak nenek kerja semua, jadi kan yang ngurus jadi nenek di rumah sendiri. Jadi semua anak-anak nenek sudah sepakat untuk ke panti aja. Dan nenek menerimanya? Iya. Nenek pernah gak sih mengurung diri di kamar karena misalkan khawatir atau cemas? Pernah.
Sejak kapan nih? Pas pertama masuk saja. Sekarang sudah tidak lagi. Iya. Nenek apakah mengkonsumsi obat-obatan? Iya, nenek punya hipertensi, jadi nenek minum obat itu. Apakah nenek masih mengkonsumsi obat tidur atau penenang? Tidak. Baiklah Nek, kalau nenek sendiri, nenek Tasya, agama nenek apa? Islam. Kalau untuk kegiatan keagamaan di sini bagaimana nih? Mengaji, sholat berjamaah, dan wiridan. Kalau pemandangan nenek sendiri terhadap kematian itu seperti apa? Kalau kematian itu kan apa ya? Pasti bakalan itu ya diterima saja. Sambil mungkin berusaha dengan beribadah. Iya. Kalau untuk harapan nenek saat ini seperti apa? Harapan nenek, anak-anak nenek bahagia saja, cucu-cucu nenek sukses, itu saja. Kalau misalkan anak, cucu nenek suka menjenguk ke sini? Suka. Biasanya berapa lama? 1 bulan sekali. Baiklah Nenek Tasya, untuk saat ini kita akan lanjutkan pengkajian selanjutnya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Nenek. Nenek bisa langsung menjawabnya, apakah bisa? Bisa. Kita mulai ya Nek. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 25. Kemudian hari apa ya Nek? Hari Kamis. Apa nama tempat ini? Panti Waris. Alamatnya di mana? Di Kampung Pawitan. Nenek umurnya berapa sekarang? 72. Nenek lahir tahun berapa? Tahun 50-an. Apakah Nenek tahu presiden saat ini siapa? Pak Prabowo. Bapak Prabowo ya. Kalau untuk presiden Indonesia sebelumnya? 5 tahun ke belakang? Siapa ya? Coba siapa? Lupa lagi. Kemudian Nenek masih ingat gak nama ibu Nenek siapa? Ibu Nani. Ibu Nani. Sekarang saya akan melakukan tes perhitungan dan Nenek menjawabnya ya. 20 dikurangi 3 berapa? 17. 17 dikurangi 3? 14. Baiklah Nenek, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa benda, misalnya seperti ini. Ini amplop dan ini botol. Ini apa nih? Amplop. Oh ini nih? Botol. Kemudian bisa disebutkan ini apa nih? Pensil. Oke baik, kemudian terus selanjutnya Nenek bisa tolong ulangi kata-kata setelah saya. Namun bila jika itu terjadi. Bisa tolong ulangi sekali lagi nih. Namun bila jika itu terjadi. Baik, kemudian untuk selanjutnya ini apa nih? Kertas. Oke, tolong Nenek lipat bagi 2 ya. Kemudian lipat lagi. Kemudian simpan di meja. Untuk tes selanjutnya adalah tes membaca. Nenek apakah Nenek bisa membaca? Bisa. Kalau begitu, tolong baca ini apa? Pegang telinga Anda. Gimana? Bisa sekali lagi? Pegang telinga Anda. Iya baik, kemudian untuk yang selanjutnya adalah Nenek, apakah Nenek bisa menulis? Bisa. Nah ini apa? Kertas. Kalau ini? Pensil. Tolong Nenek tuliskan sebuah kalimat yang Nenek ingin ungkapkan saat ini, tetapi harus berlandaskan dengan subjek, objek, dan predikat. Apakah bisa dan dimengerti tidak Nek? Tidak. Misalnya contoh yang saya berikan adalah ibu pergi ke pasar dan sekarang Nenek buat kalimat bebas, terserah Nenek kalimat apa saja. Baik, bisa Nenek baca yang Nenek tulis? Bapak pergi bekerja. Bapak pergi bekerja. Wah, Nenek hebat sekali ya. Oke, untuk station selanjutnya adalah menyalin. Sekarang Nenek coba salin gambar yang di sini ya. Ya.
Oke, Nenek Tasya, sekarang kita akan meneruskan obrolan yang barusan untuk pengkajian terapi nenek. Jadi nenek bisa menjawab dengan perasaan nenek yang dirasakan saat ini. Apakah nenek sedang merasakan kesedihan? Tidak. Oh tidak, apakah tidak sama sekali? Tidak. Apakah nenek merasakan putus asa terhadap diri sendiri? Pernah. Pernah nek. Kalau untuk masa depan nenek saat ini seperti apa? Masa depan gimana? Masa depan nenek untuk kedepannya, apakah nenek otomatis akan lebih baik atau misalnya nenek pasrah saja seperti ya sudahlah atau bagaimana? Saya pernah merasakan sedih. Apakah nenek pernah timbul perasaan gagal menjadi seorang istri atau seorang ibu? Tidak pernah. Nenek pernah merasakan kepuasan dalam hidup? Tidak. 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 Apakah nenek pernah merasakan rasa bersalah terhadap keluarga, misalnya nenek itu tidak berharga atau bagaimana? Tidak. Apakah nenek menyukai diri nenek sendiri? Iya. Dengan segala perubahannya? Iya. Nenek menerimanya? Menerima karena sudah takdirnya. Sudah takdirnya. Apakah nenek pernah berkepikiran untuk menindas diri, misalnya bunuh diri atau bagaimana? Tidak. Oh tidak. Nenek pernah merasakan menarik diri seperti nenek tidak mau ngobrol? Tidak. Nenek baik-baik saja dengan kehidupan lansia saat ini. Nenek pernah merasakan keputusasaan atau keraguan-keraguan? Tidak. Nenek tahu nggak perubahan diri nenek dari muda seperti apa sampai saat ini seperti apa? Apakah nenek bisa menerima semua itu? Awalnya tidak menerima, tapi sekarang sudah menerimanya. Apakah nenek sekarang kesulitan bekerja atau tidak? Sekarang iya sulit bekerja karena sudah tua, segala harus dibantu. Yang paling dirasakan kesulitannya seperti apa nih? Seperti misalnya bebersih, mandi juga sedikit susah. Oh seperti itu. Nenek pernah merasakan letih, lesu ketika saat mulai bekerja atau bagaimana? Iya, sering. Kalau beraktivitas seperti itu? Iya. Nenek, apakah nenek ada penurunan nafsu makan atau tidak? Tidak. Oh tidak, nafsu makannya baik dari awal. Kemudian nenek perasaan ingin menghukum diri sendiri atas kesalahan nenek atau tidak? Tidak. Apakah nenek merasakan ini adalah hukuman untuk nenek atau bagaimana? Tidak. Tidak, nenek menerima semuanya saja. Nenek, apakah nenek pernah menangis? Pernah kalau ingat anak dan cucu. Nah, kalau nenek menangis seperti itu, apakah nenek bisa menangis langsung dan meluapkan semuanya dengan menangis, atau nenek tidak bisa sama sekali? Langsung saja menangis. Apakah nenek pernah merasakan kekhawatiran terhadap perubahan fisik nenek dari semulanya segar menjadi seperti sekarang ini yang lemah? Apakah pernah nih? Pernah. Untuk saat ini bagaimana? Sudah menerima. Nenek, apakah ada gangguan dari masalah tidur atau tidak? Tidak ada. Tidak ada gangguan. Semalam tidurnya nyenyak. Nenek, apakah pernah merasakan merasa bersalah atas kehidupan nenek sehingga nenek menuduh diri nenek sendiri terhadap kesalahan tersebut? Tidak. Nenek, dalam 1 bulan terakhir ini, adakah mengalami penurunan berat badan? Iya. Berapa kilo? 5 kilo. 5 kilo dalam 1 bulan terakhir ini. Nah, untuk nenek, suami nenek kan sudah meninggal ya? Iya. Untuk masalah seksual, masalah hubungan, itu apakah nenek masih ada keinginan atau bagaimana? Tidak. Oh, sudah tidak ada keinginan lagi. Apakah nenek berencana untuk menikah lagi atau tidak? Tidak, sudah tua. Oh tidak. Nenek, sekarang kita lakukan untuk mengungkapkan perasaan saat ini ya. Nanti nenek bisa menjawab pertanyaan dengan ya atau tidak. Ini merupakan ungkapan perasaan ini dalam 1 minggu terakhir ini ya. Iya. Yang nenek rasakan saat akhir-akhir ini, untuk 1 minggu terakhir ini, apakah nenek merasakan kepuasan dalam kehidupan nenek? Iya. Apakah nenek 1 minggu ini pernah meninggalkan kesalahan-kesalahan nenek? Tidak. Apakah nenek merasakan kehidupan ini hampa? Tidak. Apakah nenek sering merasa bosan? Iya. Apakah nenek berharap yang luar biasa untuk masa depan nenek? Tidak. Nenek pernah tidak terganggu oleh pikiran-pikiran negatif? Tidak. Apakah nenek ada perasaan takut dan was-was terhadap hal-hal buruk yang menimpa diri nenek?
Iya. Nenek apakah bisa merasa ketidakberdayaan dalam hidup? Iya. Nenek sering merasa gelisah tidak? Tidak. Nenek pernah ataupun sering merasa kekhawatiran atau tidak terhadap masa depan nenek? Iya. Nenek pernah merasa kesedihan dan mengalami sendiri seperti itu? Iya. Nenek pernah khawatir tidak dengan kejadian-kejadian di masa lalu nenek? Khawatir iya. Sekarang senang membangun pagi tidak? Iya. Apakah nenek sering kesal dengan hal-hal sepele dan dengan hal yang kecil? Tidak. Oh tidak. Nenek, apakah nenek sering merasakan ingin menangis? Iya. Ingin menangis sedih? Apakah nenek kesulitan dalam berkonsentrasi? Tidak. Nenek, apakah nenek mudah untuk menentukan suatu keputusan atau tidak? Tidak. Apakah pikiran nenek dalam 1 minggu terakhir ini jernih atau tidak, runut atau seperti apa? Tidak. Jernih-jernih, tidak ada berpikir apapun. Baiklah nenek. Sekarang kita akan mengurus dengan pertanyaan selanjutnya. Pada pertanyaan selanjutnya, nenek bisa menjawab dengan 3 poin. Yang pertama, dengan jangan selalu, kemudian kadang-kadang, dan yang ketiga dengan poin mungkin hampir tidak pernah. Apakah nenek mengerti? Iya. Poin yang pertama, Selalu, kemudian, kadang-kadang, dan yang terakhir. hampir tidak pernah. Untuk pertanyaan pertama, apakah nenek merasakan kepuasan terhadap hubungan yang saat ini terhadap lingkungan, keluarga, teman-teman yang baik selama nenek? Selalu puas. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah nenek merasakan kepuasan terhadap cara keluarga, teman-teman dalam mengambil keputusan terhadap nenek? Kadang-kadang. Selanjutnya, apakah nenek merasakan kepuasan terhadap hubungan teman-teman nenek baru untuk kegiatan-kegiatan nenek di lingkungan ini? Apakah nenek merasa kepuasan? Selalu. Yang selanjutnya, apakah nenek merasa puas untuk mengekspresikan diri di lingkungan ini? Selalu. Kemudian yang terakhir ya nih, apakah nenek merasakan kepuasan terhadap waktu nenek, terhadap teman-teman nenek saat ini? Selalu. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Terima kasih untuk pengkajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.